Shalom, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Terima kasih buat berkat-Mu ya Tuhan sampai pada saat ini. Berkat yang sungguh luar biasa, dengan waktu yang Tuhan berikan bagi kami, dengan pimpinan Roh-Mu secara khusus bagi kami untuk memperdengarkan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan menyapa kami, menjadi kekuatan dan pertolongan dalam hidup kami. Roh Kudus Tuhan menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, ibu bapak yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Mazmur pasal 139 ayat pertama sampai 6, dilanjutkan ayat yang ke-13 sampai 18. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tak sanggup aku mencapainya. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semua tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, bersyukur karena kita sebagai ciptaan Tuhan. Bersyukur karena kita sebagai ciptaan Tuhan. Saudara-saudara, ibu bapak yang diberkati Tuhan, mungkin sering kita bertemu dengan orang-orang yang hidupnya selalu mengeluh. Padahal kalau kita melihat orang-orang yang mengeluh itu adalah orang-orang yang memiliki tubuh jasmani yang sempurna, memiliki potensi-potensi atau talenta yang cukup baik, yang bisa memperlengkapi mereka, yang membuat mereka bisa bertahan untuk hidup. Tetapi itu juga yang menjadi perenungan atau pertanyaan bagi kita, mengapa mereka hidupnya selalu mengeluh dan menggerutu. Kalau kita melihat Bapak Ibu, kita harus mengucap syukur karena Tuhan menciptakan kita begitu sangat-sangat sempurna. Tuhan
memberikan kita akal pikiran yang baik, tubuh jasmani yang sehat. Tentu itu saja pun yang kita terima saat ini, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang tidak memiliki tubuh jasmani yang sempurna? Tetapi mereka yang tidak memiliki tubuh jasmani yang sempurna, mereka punya semangat juang, semangat hidup yang kuat. Lihatlah, mereka memiliki prestasi-prestasi, keberhasilan-keberhasilan. Dan ketidaksempurnaan tubuh jasmani mereka bukan menjadi alasan untuk hidup mengeluh, menggerutu kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan? Itu yang dikatakan oleh pemazmur, yaitu Raja Daud pada saat ini bagi kita. Bagi Raja Daud, Allah itu adalah Allah yang Maha Tahu. Allah yang telah menciptakan Raja Daud mulai dia dalam kandungan ibunya sampai dia menjadi sosok manusia, yaitu ciptaan Tuhan. Daud menyadari dan mengatakan imannya melalui Mazmur saat ini. Allah mengenal Daud dengan baik. Allah menyelidiki Daud. Allah memaklumi jalan yang dikerjakan Daud. Allah memeriksa Daud ketika dia berbaring, berjalan, berdiri, dan bahkan sebelum Daud berucap pun Tuhan sudah mengetahui akan apa yang diucapkan Daud. Dan bagi Daud itu adalah perbuatan ajaib yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan Daud. Kalau kita baca ayat 13 sampai 18 tadi, buah pinggang Daud pun Allah yang membentuknya. Di dalam kandungan ibunya pun Allah yang menenun Daud. Mulai dari janin sampai menjadi manusia yang sempurna. Keberadaan itu dirasakan, disaksikan oleh Daud adalah pekerjaan dan karya Tuhan yang sempurna. Sehingga Daud tidak bisa bandingkan keajaiban, kuasa dan kesempurnaan yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupannya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika Mazmur ini kita dengar, maka mungkin hati kecil kita mengatakan, aku telah berdosa di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena hidup kita terus mengeluh, tidak pernah mensyukuri apa yang sedang Tuhan percayakan untuk kita nikmati dan kerjakan. Banyak orang memiliki tubuh jasmani yang sempurna, tetapi hidupnya malas-malasan. Tidak mau bekerja, tapi mau berpenghasilan. Tidak mau berusaha, tapi maunya berhasil. Dan itu hal yang tidak mungkin dirasakan mereka yang tidak mau sungguh-sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita memiliki tubuh jasmani yang sempurna, tentu itu semua karena ciptaan Tuhan. Kita sebagai ciptaannya bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang masih diberikan kesempatan untuk hidup sampai detik ini, katakan hari ini, Tuhan, aku bersyukur
aku bisa ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Dan kalau kita percaya kita diciptakan Tuhan, kita hadir di tengah-tengah dunia ini, semua itu atas seizin dan sepengetahuan Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita pikirkan, apa yang akan kita ucapkan. Tuhan mengenal kita satu persatu dengan baik. Tidak ada kita yang diciptakan Tuhan yang tidak dikenalnya. Tuhan menyelidiki hati kita satu persatu. Karena apa? Karena kita ciptaannya. Kalau kita imani, kita percaya kita sebagai ciptaan Tuhan, kita harus imani juga Bapak Ibu, pemeliharaan Tuhan juga tetap senantiasa menghampiri kita. Amin. Karena kita ciptaannya, tentu kita berharga di mata Tuhan. Pemeliharaan Tuhan tetap dan selalu ada dalam hidup kita. Apalagi ketika kita menyadarinya. Kalau aku ciptaan Tuhan, kalau aku berharga di mata Tuhan. Ketika Tuhan telah pelihara kita, maka tidak perlu ada rasa khawatir, takut lagi dalam menjalani hari-hari. Karena toh Tuhan sudah pelihara. Aku ciptaan yang berharga di mata Tuhan. Katakan Bapak Ibu. Kita ciptaan yang berharga dan kita akan dipelihara Tuhan sebagai ciptaannya. Yang penting kita kerjakan. Selebihnya kerja usaha itu Tuhan yang akan memberkati. Harapan kita tentu hal yang baik yang akan kita tuai. Tetapi Tuhanlah yang memberikan itu kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita berbaring, berjalan, berdiri, berpikir, melakukan segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Orang mungkin bisa kita kelabui, kita bohongi, tetapi Tuhan tidak bisa sedikit pun kita mengelabui atau menutupi kesalahan kita. Karena bagi Tuhan semua terbuka. Tuhan mengenal dan menyelidiki kita satu persatu. Apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Poin yang pertama, sebagai ciptaan Tuhan, kita percaya Tuhan lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita sebagai ciptaannya. Ingat Bapak Ibu ya, Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk kita sebagai ciptaannya. Kalau menurut kita baik, belum tentu menurut Tuhan baik. Tapi kalau sudah menurut Tuhan baik, pasti itu untuk kebaikan kita. Poin yang kedua, karena kita sebagai ciptaannya, tentu yang kita harus kerjakan adalah bersyukur. Bersyukur adalah bentuk kita menyadari kalau hidup kita ada, boleh ada di dunia ini karena kasih karunia Tuhan. Bersyukur bukan mengeluh. Orang-orang percaya dapat terlihat hubungannya baik dengan Tuhan dengan gaya hidupnya. Apakah hidupnya bersyukur atau mengeluh? Menyaksikan kebaikan Tuhan atau mempersalahkan keberadaan? Orang yang dekat kepada Tuhan akan hidup bersyukur dan percaya segala kehidupannya itu akan diberkati Tuhan. Dan poin yang terakhir, poin ketiga Bapak Ibu, kita harus imani seperti yang dikatakan oleh pemazmur saat ini. Kalau kita adalah
ciptaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Kita lebih dari ciptaan Tuhan yang lain. Kita dibentuk Tuhan, kita ditenun Tuhan dalam kandungan ibu kita, kita dilahirkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, kita memiliki segala karakter yang berbeda, dan tentu itu membuat kita semakin hidup bersyukur. Jangan pernah jadikan keberhasilan orang lain menjadi tolak ukur untuk keberhasilan kita juga. Kalau kita melihat orang dan membandingkan diri kita dengan orang lain, itu yang membuat kita sulit untuk hidup bersyukur. Katakan kepada Tuhan, ini aja Tuhan yang aku terima, aku dapatkan, aku rasakan, sudah lebih dari cukup. Kalau itu semua yang dikatakan oleh setiap pribadi yang mengenal Tuhan, maka tidak ada orang yang hidup dalam kerakusan, kehausan harta. Kalau ini saja Tuhan, hidupku dan orang-orang di sekitarku, pekerjaanku ini saja Tuhan, aku syukuri kepada Tuhan, maka semua orang-orang akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami belajar dari pemazmur ya Tuhan, sesungguhnya kami ini adalah ciptaan Tuhan, ciptaan yang begitu sempurna. Ajari kami mengucap syukur buat setiap ciptaan yang sedang Tuhan percayakan untuk kami nikmati. Biarlah hidup kami pakai untuk memuliakan Tuhan, memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Karena Tuhan mengenal kami dan menyelidiki kami. Ajari kami Tuhan untuk hidup melakukan ketetapan Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kami. Dan pemeliharaan Tuhan kami percaya nyata karena Tuhan yang telah menciptakan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terpuji termulia nama-Mu ya Tuhan, Tuhan yang memberkati dan memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur pimpinan-Mu tetap kami rasakan, khususnya ketika Tuhan izinkan kami memperdengarkan dan mendengarkan kebenaran Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami diberkati Tuhan. Roh-Mu yang kudus menolong, memampukan dan membuat kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4 ayat 13 sampai pasal yang kelima ayat 1. 2 Korintus pasal 4 ayat 13 sampai 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita, demikianlah firman-Nya. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada diri-Nya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara,
sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal. Amin. Saudara-saudara, ibu bapak yang diberkati Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita, di balik penderitaan dalam pelayanan ada kemuliaan Tuhan. Di balik penderitaan dalam pelayanan ada kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, tentu semua kita setuju yang mendengarkan firman Tuhan ini, tidak ada seorang pelayan yang tidak memiliki pergumulan, tantangan, hambatan, ataupun penderitaan dalam hidupnya. Karena apa? Karena orang yang memberikan hidupnya melayani Tuhan, penderitaan, tantangan, hambatan, pergumulan, masalah, itu menjadi bagian yang harus dan pasti dihadapinya. Ketika kita percaya kalau pelayanan itu adalah kasih karunia, anugerah, dan fokus pelayanan kita adalah kemuliaan Kristus, percayalah ada kekuatan Allah yang akan menolong kita bertahan dalam menghadapi situasi yang kita alami. Hal demikianlah yang disaksikan oleh Rasul Paulus sebagai pemberita Injil. Dia menuliskan suratnya kepada jemaat yang ada di kota Korintus. Kalau hidup pelayanannya ketika memberitakan Injil, hidup di dalam penderitaan. Tetapi penderitaan itu tidak membuat Rasul Paulus tawar hati, mengalah, mundur atau menyerah. Dia terus maju karena dia percaya di balik penderitaan yang sedang dia alami, penderitaan yang terlihat secara kasat mata, itu adalah kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan. Paulus tidak melihat penderitaan itu secara kasat mata. Paulus melihat ada sesuatu yang tidak terlihat yang sedang Rasul Paulus persiapkan, walaupun yang sedang dipersiapkan itu akan banyak ada penderitaan-penderitaan yang dialaminya. Rasul Paulus mengatakan dengan tegas, kalau setiap orang-orang percaya kepada Kristus Yesus akan dibangkitkan oleh Allah, sama seperti Allah telah membangkitkan Kristus Yesus, kita akan hidup bersama dengan Kristus Yesus dalam kerajaannya. Itu yang menjadi kesaksian Rasul Paulus, bahwasanya Kristuslah yang menjadi pusat pemberitaan pelayanannya. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia hidup melayani. Walaupun dia harus menderita, berita Injil harus sampai kepada jemaat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan Rasul Paulus. Dan ada statement iman yang luar biasa kita baca di pasal 5 ayat pertama ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kalau Allah membongkar tempat kediaman kita di bumi ini, menunjukkan kedatangan Tuhan kedua kali, maka sesungguhnya kita tidak lagi cemas, takut, dan khawatir. Karena ada kediaman yang kekal di surga yang Tuhan sediakan bagi kita orang-orang yang setia, percaya kepada Tuhan sampai kita mengakhiri hidup kita.
Ini yang membuat Rasul Paulus percaya, yakin, walaupun dia harus menderita, walaupun dia harus susah, walaupun dia harus dihina, dicaci, dikecilkan, dia melihat dan mengimani ada tempat yang Tuhan sudah persiapkan baginya dan bagi kita orang-orang percaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan saat ini? Poin yang pertama, kunci hidup berhasil dalam dunia yang panah ini adalah jangan menyerah. Jangan tawar hati. Kita harus maju, pantang mundur, dan tidak menyerah. Walaupun hidup ini harus dibayang-bayangi dengan penderitaan dan kesusahan. Karena apa Bapak Ibu? Karena ada Tuhan yang memelihara hidup kita tentunya. Kalau Tuhan sudah pelihara hidup kita, seperti yang disaksikan oleh Rasul Paulus, Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Kekuatan yang tidak terlihat tetapi bisa kita rasakan, menolong kita bertahan dalam kesusahan hidup. Kalau fokus hidup dan perhatian kita adalah kasih karunia Tuhan, Rasul Paulus tidak menyerah. Dan itu yang mau kita teladani. Sampai akhir hidupnya dia tetap percaya kepada Kristus Yesus. Dan poin yang kedua Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini adalah hal yang harus kita imani. Kalau memang kita sudah menaruh kepercayaan penuh kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, dan kita tunjukkan melalui buah kita, melalui perbuatan-perbuatan baik, maka kita tidak perlu lagi khawatir, cemas, dan takut ketika Tuhan datang kedua kali, ketika Tuhan panggil kita dari dunia ini. Maka Tuhan sudah persiapkan tempat yang kekal, yang ada di kerajaan surga. Itu iman kita. Walaupun kita menderita di dunia itu terlihat, tetapi pandanglah ada hal yang tidak bisa kita lihat, tetapi sifatnya kekal, yaitu hidup setelah kematian. Hidup kita akan bersama-sama dengan Kristus Yesus dalam kerajaan Allah yang telah Tuhan persiapkan untuk kita nikmati. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan takut, jangan khawatir ketika Tuhan panggil kita, ketika Tuhan datang kedua kali. Kalau memang kita hidup benar di mata Tuhan, kalau kita hidup menjadi berkat, maka ada tempat yang Tuhan persiapkan. Dan kita sama-sama katakan, aku ada menjadi anggota di dalam kerajaan Allah tersebut. Amin, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, pengalaman iman yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus menjadi kekuatan bagi kami. Walaupun penderitaan, kesusahan hidup terus membayang-bayangi kami, tetapi kami harus percaya ada kekuatan Allah yang menolong kami untuk melewatinya ya Tuhan. Hikmat-Mu menyertai kami. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami akan terus dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Engkau menolong kami memelihara iman percaya kami. Dan Engkau menolong kami untuk tetap bisa berbuah dengan melakukan perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Agar ketika Tuhan datang, Tuhan panggil kami, maka kerajaan sorga menjadi bagian hidup kami. Kami bersyukur itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.